There once was a woman searching for something. And he just kept telling me. My shepherd, I need... Just like your mother's. Let us pray. You think that because... Halo Sobat Milover, selamat datang di channel Micha Movie. Kali ini Micha akan merangkum alur cerita dari film The Other Lamb yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan seorang gadis yang sejak lahir tinggal bersama sekumpulan perempuan yang berusaha menemukan keselamatan hidupnya. Lalu mereka justru bertemu dengan seorang penyelamat yang salah yang malah memanfaatkan wanita tersebut. Oke guys, tanpa bertele-tele, mari kita simak alur ceritanya. Jangan lupa subscribe. Film diawali dengan dua orang wanita yang sedang bermain di air terjun. Wanita itu bernama Sheila dan Tama. Kemudian kita diperlihatkan dengan kumpulan wanita dan ceritanya mereka adalah wanita-wanita yang tersakiti dari kejamnya kehidupan. Entah dari cicilannya nunggak, omongan tetangga yang pedes kayak bon cabe, dikucilkan dan lain-lain. Dan di sini mereka ceritanya diselamatkan oleh pria yang mengaku dirinya sebagai seorang penyelamat. Pria ini menyebut dirinya dengan nama Shepherd. Dia menyebarkan suatu kepercayaan sesat bahwa dengan menikahinya maka wanita tersebut akan terselamatkan. Bisa baik lo. Terlihat para wanita ini memakai baju yang sama, yaitu warna merah dan biru. Hal itu untuk membedakan status mereka, yaitu warna merah menandakan wanita tersebut adalah istri dari Shepherd dan warna biru adalah anak Shepherd. Namun, nantinya kalau sudah dewasa, maka anak tersebut juga akan dijadikan istri oleh Shepherd. Oh ya guys, ngomong-ngomong guys, film ini itu bersetting di zaman modern, bukan zaman dahulu. Kok iso ngoyo ngono ya guys? Dan anehnya, di sini para wanita lah yang mengerjakan tugas dan pekerjaan, mulai dari mencuci, memasak, dan juga mengembala domba. Sementara tugas dari Shepherd sendiri ialah cuma berceramah dan menghasut otak dari wanita-wanita tersebut. Dan pada malam hari tiba, Shepherd kemudian akan memilih wanita yang akan diberi kehormatan olehnya. Ya, itu mah istilah halus dia, padahal mah mantap-mantap ya guys. Dan di sini terlihat ada yang janggal. Di tempat ini laki-laki cuma Shepherd saja. Dia bahkan tidak punya anak laki-laki satupun. Oke guys, kita lanjutkan ya. Kemudian, di antara anak-anaknya itu, Shepherd sangat tertarik pada Sheila. Karena bisa dilihat kalau Sheila ini sangat cantik dan imut. Shepherd mengatakan kalau Sheila ini sangat cantik seperti ibunya dulu. Dan ibu Sheila ini meninggal setelah melahirkan Sheila. Sheila lalu bertanya kepada Shepherd seperti apa ibunya dulu. Namun Shepherd hanya terdiam dan tidak bisa menjawab pertanyaan dari Sheila. Tapi di sini Sheila terlihat bahagia karena bisa berada di dekat penyelamat mereka. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga menurut kepercayaan mereka. Belum tahu aja dia. Keesokan harinya, Sheila disuruh untuk membawa makanan ke sebuah gubuk. Dan di tempat itu adalah tempat Shepherd menghukum wanita yang dianggap berdosa. Dan di sini terlihat wanita yang penuh dengan luka di tubuhnya. Wanita itu bernama Sarah. Dan dia mengatakan suatu hari Shepherd yang dianggap penyelamat dan penuh kasih sayang itu bakal terlihat sifat aslinya. Namun Sheila tak percaya dengan perkataan Sarah karena mereka dihukum sebab telah melakukan kesalahan. Di keesokan harinya, Sheila kemudian diberi tugas untuk merawat salah satu domba yang akan melahirkan. Namun, Sheila yang kelelahan kemudian ia tertidur. Sehingga Sheila pun tak sadar bahwa dombanya telah melahirkan. Dan anak domba itu pun mati dimakan serigala. Tiba-tiba Sheila terkejut karena muncul darah yang ada di pahanya. Dan inilah pertama kali Sheila merasakan menstruasi. Sheila yang tak mengerti dengan kejadian tersebut pun terkejut dan berteriak ketakutan. Lalu akibat kelalaiannya, Shepherd kemudian mengatakan kalau Sheila kini dalam keadaan tidak suci, sehingga besok ditempatkan bersama Sarah.
Namun, sebelum terjadi hukuman tersebut, malamnya Sheila terbangun karena mendengar suara dari luar. Dan ternyata guys, itu adalah suara mobil polisi yang menyuruh Shepard untuk pergi dari tempat tersebut karena mereka membuat pemukiman secara ilegal. Keesokan harinya, Shepard kemudian mengatakan bahwa mereka harus pindah dari tempat ini karena ancaman dari dunia luar yang kejam, yang nantinya membuat tempat ini tidak suci lagi. Sehingga dengan mengatakan bahwa ini adalah salah satu ujian untuk mengetes keimanan mereka, Shepard kemudian mengajak mereka melakukan perjalanan ke barat, kayak film Sung Gokong aja, untuk mencari tempat yang aman. Dan perjalanan yang sulit pun dimulai. Mereka mulai berjalan berhari-hari, mendaki gunung dan melewati lembah. Kayak ninja Hattori Bai nih orang. Ketika waktu sudah malam, mereka berhenti sejenak dan beristirahat di tenda. Dan mereka terus melakukan perjalanan tersebut entah berapa hari. Apalagi di antara istri Shepard yang sedang hamil. Dan di perjalanan yang sangat berat tersebutlah, sedikit demi sedikit mulai terlihat sifat asli dari Shepard. Sheila yang seharusnya masih menjalani hukuman, kini harus sering bersama Sarah. Dan disinilah Sarah kemudian menceritakan bahwa dirinya dulu adalah sahabat baik dari ibu Sheila. Bahkan mereka dulu kabur dari rumah bersama-sama. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Shepard. Dan ibu Sheila itu dulu sudah mengandung Sheila akibat pergaulan bebas. Kemudian cowoknya tidak bertanggung jawab. Jadi Sheila ini bukanlah anak dari Shepard. Dan Sarah kemudian mengatakan kalau ibunya itu dulu sebenarnya tidak langsung meninggal pasca melahirkan Sheila. Ia sebenarnya masih hidup beberapa hari setelah melahirkan. Namun ternyata ia mengalami infeksi. Dan kejadian itu justru dibiarkan oleh Shepard dan tidak diobati. Itu adalah ujian untuk keimanannya, kata Shepard, sehingga akhirnya ibu Sheila pun meninggal. Setelah mendengar hal tersebut, kini di hati Sheila muncul keraguan terhadap apa yang diajarkan oleh Shepard. Apalagi pas istri Shepard yang tengah hamil hendak melahirkan. Shepard terlihat sangat acuh dan memutuskan tetap melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya istrinya tersebut tidak kuat lagi dan kemudian ia melahirkan. Namun akibat perjalanan yang berat, kemudian dia pun meninggal pasca melahirkan. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika ia mengetahui bahwa bayi yang dilahirkan adalah anak laki-laki, Shepard kemudian memutuskan untuk meninggalkan bayi tersebut. Dan inilah alasan kenapa Shepard tidak pernah memiliki anak laki-laki, karena prinsipnya cuma dialah yang harus laki-laki, sehingga dia bisa menikahi semua wanita dan juga anak gadisnya. Namun di sini Sarah memutuskan untuk meninggalkan kelompok tersebut dan memilih untuk merawat bayi laki-laki tadi. Dan Shepard pun tidak keberatan kehilangan Sarah. Pasalnya dia sudah tua dan masih banyak gadis cantik lainnya. Dan beberapa hari kemudian, perjalanan mereka pun berakhir dengan Shepard yang memberitahu bahwa tempat yang ada di depan mereka lah yang nantinya akan menjadi rumah mereka yang baru. Di hari pertama, di tempat tersebut, Shepard kemudian melakukan pembaptisan kepada anak-anaknya. Dan keesokan harinya barulah giliran para istri untuk dibaptis. Namun, di esok hari ketika anak-anak terbangun, mereka tidak melihat satupun para istri di tempat tersebut. Dan terlihat Shepard yang ada di depan danau beserta baju para istri berserakan. Shepard mengatakan bahwa para istrinya kini telah mendapatkan rahmat untuk hidup abadi. Dan kini sudah menjadi tugas para anak-anak yang mendapat giliran untuk menjadi istri. Di mana kejadian sebenarnya istri Shepard tadi sudah dibunuh satu persatu oleh Shepard. Ada gila-gilaan juga nih orang. Sheila di sini sebagai anak tertua, kemudian maju untuk diberi rahmat oleh Shepard. Namun Sheila yang sudah tahu sifat busuk Shepard yang sebenarnya, kemudian melawan dan menolak untuk dijadikan istri. Shepard kemudian menampar Sheila, tapi Sheila di sini berani untuk melakukan perlawanan dan akhirnya diikuti oleh anak-anak lainnya. Beberapa saat kemudian terlihat kalau Shepard kini telah mati dengan keadaan tangan yang terikat dan kepalanya diberi tanduk domba. Sehingga ia terlihat seperti iblis dan ini menggambarkan kalau sebenarnya dia itu bukanlah penyelamat, apalagi nabi, melainkan iblis yang berbentuk manusia.
Syukurin lo mati kan. Dan kini Sheila bersama anak-anak yang masih tersisa kemudian kembali ke tempat awal film ini diceritakan, yaitu di bawah air terjun. Dan terlihat kalau Sheila inilah yang kemudian memandu hidup anak-anak tersebut. Dan film pun selesai. Oke, jadi seperti itu ya guys ceritanya. Mohon maaf jika ada salah kata-kata dalam penyampaian. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ditunggu video selanjutnya ya guys. Dadah.